Kita kan pernah punya teori mengenai beluluk, cengkir, degan, lapa. Itu evolusi bukan hanya evolusi firman Allah dari Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda dari berkembangnya manusia. Apakah itu dalam konteks evolusi berpikir, evolusi mental, evolusi peradaban. Terus ada lagi Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ini bertentangan dengan ayat yang lain. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun dadi. Sing bener sing iki. Kun dadi apa 6 dina? Masa Gusti Allah butuh 6 dina? Enggak ah. Meskipun nanti bisa ditafsirkan 6 hari itu maksudnya satu hari itu bisa 1 miliar tahun, bisa juga ya. Tapi yang mana yang benar? Kun fa yakun atau sittati ayamin? Yang mana yang benar? Ah, sing 6 dina kuwi dudu le gawe le. 6 dina kuwi sing digawe. Itu selalu dia punya rumus atau watak atau hukum atau aturan atau syariat thariqat apapun yang harus evolusioner 6 tahap. Gitu loh. Jadi bukan Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari, yang dalam 6 hari itu ciptaannya bukan menciptanya. Jelas ya Mas ya? Nah, 6 hari ini apa? Katakanlah begini. Jadi tidak mungkin Hizbut Tahrir itu bisa menerapkan khilafah meskipun dia punya kekuatan sedunia dan bisa mengalahkan semua anggota parlemen dan DPR di semua negara. Tidak akan pernah bisa dia membangun khilafah hari ini. Karena khilafah itu evolusi ke-6. Sementara sekarang ini 3+. Sekarang ini abad ke-21, ilmu pengetahuan Sorbonne kayak Berkeley kayak apa meneh, universitas yang top itu Columbia kayak ya, Harvard kayak, itu semua pencapaiannya baru 4 kurang dikit atau 3+. Apa 3+4 kurang? Ini, dah kita pakai ilmu yang paling lama. Evolusi pertama Allah bikin benda, kemudian ada pertumbuhan, maka ada benda yang tumbuh, ternyata tanaman. Dan itu benda yang tumbuh kemudian berdarah daging, ditambah lagi nafsu. Karena dia sudah tumbuh dan bisa bergerak karena darah daging, maka harus ada motor yang menggerakkan, yaitu nafsu. Itu binatang. Berarti benda 1 hari pertama, hari kedua tanaman, hari ketiga binatang. Nah, benda berketumbuhan, berdarah daging, bernafsu, berakal, ini manusia. Jadi setinggi-tinggi pencapaian peradaban umat manusia abad ke-21 adalah 4. Kenapa saya sebut lo masih banyak yang 3 ya? Oke, saya agak lebih berjelas soal ini. Gini, saya rumusnya dulu. Yang keempat berarti manusia. Manusia ini nanti ada fadilah, ada punjul pinunjulnya, yaitu dia oleh Allah dibikin menjadi atau bermakom aksani takwim. Aksani takwim ini baru bisa Anda pahami kalau Anda mulai bersentuhan dengan level kelima. Maka ilmu apapun, disertasi apapun tidak akan mengenal konsep aksani takwim. Maka mereka juga tidak peduli kepada kontraproduksi dari aksani takwim, yaitu asfala safilin. Tidak akan pernah menjadi terminologi manusia sekarang asfala safilin. Kemuliaan tidak penting, kehinaan tidak penting, yang penting pandai, kuat, kuasa. Itu kan 4 men toh Mas. Disebut 3 ya ndak lah, wong wis sudah manusia. Tapi kalau disebut manusia ya belum, wong dia masih hewan perilakunya dalam banyak hal. Maka puncak pencapaiannya demokrasi. Puncak pencapaiannya hak asasi manusia. Jadi Anda elaborasi sendiri. Atas dasar logika apa manusia punya hak asasi? Secara asas dia tidak punya hak. Masa gak ngerti rek? Wong kon niku nyungkulno brengosmu dhewe gak iso apa meneh sing nisor. Kan gitu. Hak asasi manusia sudah sering saya omongkan, tidak ada dong hak asasi. Yang ada wajib asasi. Di asasnya cuman
taat, ittiba, taklid, ijtihad atau khianat, kan gitu toh. Nah, dalam beberapa hal kita taat, dalam beberapa hal kita ittiba, taklid, dalam beberapa hal kita ijtihad, dalam hal lain kita khianat. Dan kita manusia modern terbalik. Ketika dia harus taat, dia berijtihad. Ketika dia mestinya berijtihad, dia malah taat. Sampean delok ae Mas, sehari-hari wis. Ketika dia harus tidak mencuri, dia korupsi. Ketika dia boleh kreatif, ora ono sing kreatif. Coba piye kuwi? Azan nih lho Mas, tidak disadari azan itu kabeh ittiba. Kalah sama desa saya. Anda ke desa saya, ke Menturo. Anda dengarkan yang adzan kalau ndak nuri sopo gitu ya. Itu meskipun yang adzan cuma dia ndak pernah sama adzannya Mas. Duhur, engko asar, maghrib gak podo Mas, karena dia otentik dari dirinya. Tapi Anda dengarkan adzan di kota sini, kabeh niru Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabeh niru. Padahal Anda boleh kreatif dalam adzan. Ketika Anda harus taat, yaitu beriman, istiqomah, siddiq, amanat, Anda nawar, malah ijtihad. Kan gitu Mas, itu terbaliknya wong modern. Jadi kalau saya bilang manusia, ahsani takwim ini kan bonus, supaya Anda nanti tahu bahwa konsep yang kelima adalah udah ada hak asasi manusia. Telingamu itu telinga Allah, kamu dikasih hak pakai. Itu apa jenis bangunan Mas? Bukan hak milik, hak guna bangunan. Dan yang punya sewaktu-waktu boleh ngambil. Dan caranya kamu menggunakan dan memakai itu tidak atas kehendak kamu. Nek aku duwe omah kok nggoni, ya aku sing ngatur. Aja ngelbokke sapa, aja nganggo. Kan saya yang ngatur. Menungso iki lho. Abad ke-21. Dia pikir punya dia alam ini. Dia pikir punya dia tanah dan air. Dia pikir punya dia darat dan laut. Dia pikir punya dia itu tanaman-tanaman, tambang-tambang. Diambilin setuntas-tuntasnya. Dikuras habis. Sampai sekarang ini tiba-tiba setiap penduduk Indonesia punya utang 13 juta. Dari utangnya Jokowi, menurut Sri Mulyani. Kapan aku utang ini? Kok moro-moro aku anakku utang 13, adiknya ya 13, tak jumlah sak keluarga iki mes 100.000 iki 100 juta. Kapan aku utang? Gak melok menikmati kene utang. Itu karena kan salah konsep, karena orang peradaban ini masih berada di tingkat 4 min atau 13. Setelah 4 baru ada kesadaran, oh kita ini ada asal usulnya, ada sangkan parannya, ada sebab akibatnya. Oh kita ini bikinan toh. Maka ada kesadaran atau konsep kita ini hamba Allah. Yaitu something, sesuatu yang diselenggarakan, bukan sesuatu yang menciptakan sendiri, kan gitu. Maka ada konsep setelah insan adalah Abdullah. Ini konsep lama sebenarnya. Setelah Abdullah, Anda kalau sudah terbiasa, sudah latihan punya jam terbang untuk menjadi Abdullah. Jadi misalnya Anda jualan soto, jualan nasi, itu Anda kalau Abdullah, Anda punya kesadaran untuk bersyukur. Allah bikin padi, Allah ngasih hujan. Karena kalau Anda Abdullah, Anda punya kesadaran yang berbeda. Nasi menjadi terasa lain dengan kalau Anda manusia, dengan hamnya, kan gitu. Dan tolong Anda cari puisi-puisi saya yang merupakan ketidaksetujuan saya terhadap HAM itu tahun akhir 70-an. Jadi biar aku wis mau HAM itu apa? HAM itu nek bahasa Inggris itu daging babi. Iya Mas ya? Lah iya, ya. Setelah Abdullah baru, oh kita ini bukan hanya budak, kita ini bukan hanya hamba, kita ini bukan hanya penyembah, kita ini dutanya Allah, kita ini dikasih wewenang untuk mengelola, kita ini khalifatullah. Nah jadi kalau tadi saya mengatakan, kalau Hizbut Tahrir ingin bikin khilafah, yang pertama harus dilakukan adalah pendidikan untuk mengubah manusia dari kesadaran insan menuju kesadaran Abdullah, menuju kesadaran khalifatullah. Kan begitu betul. Baru siap. Loh kalau kamu tanam khilafah sekarang, tidak mau tanahnya, tidak kompatibel kimianya, hawanya juga tidak mendukung.
Jadi kamu akan jadi korban atau kamu yang membuat banyak pengorbanan orang lain. Karena kudu dipaprasi NKRI, Pancasila kudu dipaprasi, kudu ditebangi kabeh. Gundul hutannya baru menanam khilafah. Kan rame nanti kan, akhirnya berhadapan sama Banser, sama Ansor, kan begitu, sama FPI. Meskipun mereka juga tidak ngerti itu, yang lawan ini tidak ngerti, pokoknya jangan ditebang ini pohon saya, kan gitu dong. Gitu ya Mas ya. Oke. Dari sini saya coba relevansikan ke Atin. Jadi kalau abad 21 adalah kesadaran pra-manusia atau manusia mendikit gitu ya, atau naik turun, kadang-kadang manusia, kadang-kadang yo arif banget, kadang-kadang koyok-koyok Abdullah, kadang-kadang sudah nyenggol-nyenggol sidik Khalifatullah gitu ya. Ya, karena umat Islam ini Mas, umat Islam ya kalau kita ngomong khusus, kadang-kadang dia ada di level 6 ada dalam konteks tentu, kadang-kadang dia di level 5, kadang-kadang di level 4. Kadang-kadang sing paling mainstream umat Islam itu kan level pertama, level benda, tidak diseret rono, diseret rene, mudah percaya kepada isu, itu kan seperti itu kabur keinginan, umat itu kabur keinginan, ada angin ke sana ikut ke sana, copy paste, broadcast, dan dinamika naik turun ini terjadi, kita nilai masing-masing. Tapi yang paling pasti adalah bahwa kita ini sedang berada di level keempat, hari keempat. Nah, anak Ma'iyah sudah ke 56 sebenarnya. Meskipun begitu mulai Ma'iyah gak bisa diterapno, papat meneh, telu meneh, ya dah? Kan gitu teman sekalian. Selama Ma'iyah Anda sudah 56. Tapi begitu mulai esok-esok drop, akhirnya suwak meneh. 34 lagi. Ya, kalau Anda lihat variabel-variabelnya. Sekarang saya anukan ke Atin. Ini saya kira, kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong dikasih tahu. Kayaknya Tuhan kan kalau bersumpah itu kan siji-siji Mas. Misalnya wal asri, wad duha, kan siji-siji Mas. Tapi kok ping papat yang disebut. Watini, wazaitun, waturisina, wahadal baladil amin. 4 Mas untuk sumpah ini. Berarti ini pasti serius ini. Gitu loh. Jadi nek ibarat nek di Menturo di Jawa Timur Mas, nek sumpah gak nyolong aku, gak nyoba aku. Kalau tidak dipercaya, ciker bungker. Itu sumpah kedua, ciker bungker. Itu di desa saya. Kalau masih tidak dipercaya, tambahin Mas, sumpah rek, ciker bungker matek ngadeg wis. Aku gak nyolong aku. Berarti ada sesuatu yang sangat serius dengan 4 sumpah. Nah, sumpahnya Allah itu kan boleh kita pahami multidimensional. Mungkin dia hidayah, mungkin dia petunjuk, mungkin dia ilmu, mungkin dia terminologi, mungkin dia ideologi, mungkin apa saja kalau Al-Quran. Nah, tak dolek-dolek ingin kalau kita ngomong 6 level tadi, itu kan berarti mulai dari 3, 4, 5, 6. Kalau 4 ya. Jadi tin itu dulu tumbuhnya adalah di daerah di mana Buddha Gautama hidup. Jadi tin itu Buddha. Buddha itu berarti orang yang berproses dari 4 ke 5. Buddha capek dengan jabatannya, dia pangeran. Capek dengan kekayaannya, dia tidak bisa menemukan kesejatian dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaannya, maka dia lari dari istana. Dia memberontak dari hakikat yang nomor 4. Nek menungso kan ya kalau gedung tinggi, jembatan layang, tol laut, kereta cepat, itu tok kalau manusia kan pencapaiannya mengikuti tok. Dan dia merasa berprestasi. Maka Buddha bosan dengan ini, dia bergerak ke yang kelima. Dia meninggalkan, terus dia mencari dirinya, kan begitu kan? Karena dia tidak temukan dirinya di kekuasaan kerajaannya, dia tidak temukan dirinya di kekayaannya, dia tidak temukan dirinya di kehebatannya, maka dia bergerak menuju Abdullah. Makanya Buddha dipercaya sebagai seorang nabi juga, meskipun bukan rasul. Nah, makanya sekarang orang Amerika, orang Eropa, kalau sudah mulai terseret oleh arus spiritualitas, karena dia bosan dengan kapitalisme dan materialisme, larinya kan ke Buddha, Mas.
Kan semua pada masuk Buddha, Mas. Makanya yang laris Bhagawan, Hare Krishna, Zen Buddhism. Jadi yang laris itu Buddha. Karena memang abad ini mereka bergerak dari 4 ke 5. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau Islam sekarang berkembang di Amerika, di Jerman, di Eropa, di mana, oke, nanti dulu ini Islam yang datang ke sana itu menurut Anda kalau Anda pakai terminologi Mekah Medina, Makkiyah Madaniyah, yang datang kan Islam Makkiyah. Semua Islam itu Anda lihat mau di masjid New York, Washington itu kan Islam Makkiyah semua. Tidak ada Islam tata ekonomi, tidak ada Islam tata kota, tidak ada Islam Madaniyah, tidak ada Islam pasar. Paling pol bikin kios berlabel Islam di pasar Yahudi, misalnya Bank Muamalat, Bank Syariat, yang bukan merupakan keputusan Islam dan bukan merupakan keputusan prinsipil. Itu hanya menambah segmen pasar. Kalau memang itu keinsafan nilai, Bank Mandiri yang konvensional itu makruh, ya, maka kita harus bikin satu sistem banking yang halal, yaitu syariat atau muamalat. Ya tinggalkan yang makruh itu. Jadi sekarang Bank Mandiri hanya ada Mandiri Syariat. Kira gak karo-karone tetep ono. Ki apa kon jare wis pegatan rabi sitokne kon nyejek turu karo iki. Kan begitu, Mas? Ya, Mas. Gak jelas, jare mlebu Islam tapi jek Kristen, jare mlebu Kristen tapi jek Islam. Kan itu yang dilakukan oleh manusia 4 men ini. Gak jelas. Nah, din itu Buddha. Maka kalau khilafah mau dilanjutkan, khilafah itu produknya adalah wahadzal baladil amin. Baladil amin itu sudah keadaban, sudah peradaban, sudah aplikasi, sudah manifestasi, sudah pengejawentahan, sudah perwujudan. Dia sudah sistem, dia sudah manajemen, sudah taslih, sudah soleh, sudah dihitung semua presisi-presisinya. Itu namanya wahadzal baladil amin. Kan yang sebelumnya cuma pohon, buah, kemudian gurun Sinai, waturi sinina, gunung dan gurun. Tapi yang keempat sudah peradaban, di mana pohon ada di situ, di mana buah ada di situ, di mana relief bukit-bukit ada di situ. Itu wahadzal baladil amin. Jadi hadzal baladil amin itu Muhammad. Nah, watini wazaitun. Ya kalau pohon zaitun jadi Yerusalem lah, Palestina lah. Jadi itu berarti Isa. Kalau evolusi konsepnya Isa. Turi sinina, tur ya tur Sina. Sinin, gunung Sinai, Musa berarti. Nah jadi ini ada terminologi dari Allah, dari Buddha ke Isa ke Musa ke Muhammad. Dan ada banyak terminologi, kita tinggal lewat yang mana, monggo. Wong Anda juga tidak saya ikat kok. Andaikan Anda tidak setuju, Anda juga tidak masalah kok. Tetap kita bercinta, tidak ada masalah kok. Makanya Anda jangan memitos-mitoskan saya dan jangan jadi pengikut saya. Gitu loh. Jadi Buddha, Isa, Musa, Muhammad. Baladil amin ini penting sekali. Sudah balad dia, Mas. Sudah sebuah sistem negara, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem budaya, dan seterusnya. Selama ini kita tidak mikir, ya Allah, ternyata dahsyat. Pantas Allah sudah menyebut unsur-unsurnya, di puncaknya dia bilang balad. Nanti ada bilad, ada baldah. Itu ada konteksnya juga beda-beda. Kalau baldatun thayyibatun itu konteks agak lokal, regional. Tapi kalau bilad itu resmi. Tapi kalau balad itu relatif, dia cair. Dia cair, bisa kecil, bisa besar, bisa sistem nilai, bisa silmi, kecil-kecilan dan seterusnya. Nah, 4 itu tadi kan sebenarnya kita bisa cari garis ke beluluk, jengkir, degan, kelompok. Nah kalau kita sekarang mencoba meneliti cara berpikirnya, banyak orang yang sudah kelapa resminya, tapi pikirannya masih geluluk. Kan gitu, Mas ya. Misalnya kalau kelapa itu sudah mengenal anatomi, Mas. Kalau beluluk enggak. Beluluk itu kalau disigar ya sambung-sambung tok ae, njobone karo jerone. Kalau beluluk. Kalau kelapa itu sudah detail, Mas.
sudah ada kejelasan kerambilnya, batoknya, sepetnya, air kelapanya dan seterusnya. Nah, banyak orang Islam yang belum punya detail pemikiran mengenai Islam karena dia memang masih tahap lulu. Cuman makanya kita sebenarnya harus punya disiplin puasa. Jangan sembuah ojo kabeh iku kok tok-tokno. Mestinya harus ngerti aurat. Kata Islam itu jangan dipakai untuk label. Kata khalifah jangan dipakai untuk label. Jihad jangan dipakai untuk label. Susah iki nek wis kabeh dilabeli. Engko ana es degan Islami. Wis angel iki nek sembarang dilabeli ya. Engko ana es teler syar'i. Lah wis entek kabeh iki. Ana engko akhire ana tempe penyet ilahiyah. Ya lah kabeh didadekno ilmunya yang semalam di Malang, Mas, yang semalam di Batu Malang ya. Apakah Islammu kelihatan? Apakah saya tahu kamu Islam? Atas fakta yang mana aku tahu bahwa kamu Muslim? Wong Islammu tidak kelihatan. Yang kelihatan wajahmu, pejimu. Ketika kamu berperilaku baru terduga, oh kayaknya Islam. Tapi fakta Islammu kelihatan apa tidak? Kenapa orang tidak menikmati yang tidak kelihatan? Kenapa orang begitu gila kepada yang kelihatan? Kenapa urusannya ilmu katon semua? Itu berarti Anda masih beluluk. Ketika Anda kelapa, Anda itu punya lapisan-lapisan. Dari sabut, batok, rambil, dagingnya itu, airnya. Belum lagi kalau pohon kelapa. Nah, mohon difahami, Ma'iyah ini proses untuk belajar kelapa, ya Mas ya. Belajar kelapa, lebih detail, lebih punya mapping, lebih punya pilah-pilah dan seterusnya. Bahwa legi karo gula kudu kok bisa. Ayu karo rai iku siji. Ayune duduk raine. Bisa bayangno Mas. Ya sing ngene, iki ana arek ayu aku jupukno ayune titik, gak iso. Nek jupukno irunge titik jek mungkin diiris. Tapi nek jupukno ayune gak iso. Karena ayu itu tidak kelihatan, ganteng tidak kelihatan. Orang sekarang dipikir ganteng itu kelihatan, tidak kelihatan ganteng itu. Islam tidak kelihatan, puasa tidak kelihatan, poso kok ketok. Gimana cara tahu? Bagaimana cara Anda meyakini saya itu puasa? Kok rone aku poso? Jadi kalau Anda diundang buka puasa bersama itu jangan GR seolah-olah Anda sedang berbuka bersama orang yang berpuasa. Jangan GR dong. Bagaimana cara Anda tahu dia berpuasa apa tidak? Ya Mas ya. Nah, mari kita belajar untuk menerjemahkan iman kepada Allah menjadi iman di antara kita. Hablum minan nas ini, hablul imanu minan nas atau bainan nas, di mana saya tidak perlu kamu mengungkap-ungkap yang tidak kelihatan itu supaya saya percaya kepada Anda. Mari kita belajar untuk membaca yang tidak kelihatan, untuk merasakan yang tidak seperti tidak ada, gitu loh. Kalau ini kita latih, baru kita bisa bikin khilafah. Wong saiki sembarang ditok-tokno, sembarang diketok-ketokno. Apalagi lebih parah dari itu, makanya min lah, emat tuh min banget. Gitu loh. Wong sekarang itu iso lho ngarani awake dhewe iki merakyat ngono. Aku iki merakyat lho, Rek. Iso itu. Tinggal gambar gede ndek perapatan nih, Mas. Dokter Anda siapa merakyat. Iso itu. Kok iso iki nek gak 4 min gak iso, Mas. Iya, Mas. Mas. Kalau dia agak Abdullah dikit aja, dia enggak akan tega dia. Enggak akan tega dia menghadirkan dirinya dengan cara yang memalukan seperti itu. Ya ini contoh-contoh. Oke, saya akan akhiri. Pokoknya baladil aminnya jelas Mas ya. Nah, saya kira rumusnya sebenarnya sudah sangat lengkap sekarang. Sudah lumayan lengkap. Termasuk sabil itu arahnya. Jadi kalau Anda ada orang Kristen, ada temanmu seasrama, kamu ingin perkenalkan Islam ke dia, jangan diperkenalkan syariatnya, sabilnya dulu. Karena ud'u ila sabili rabbik, gak ada ud'u ila syariati rabbik, gak ono. Ngawur ya durung-durung syariat. Apa mana syariat diketok-ketok, titik syar'i, jilbab syar'i. Ya apa jilbab syar'i?
Angel saiki iki. Jilbab syar'i. Dan syar'i mendadak lagi. Kan gitu. Oke. Kalau dari syariat itu adalah jalan maintenance yang disiapkan oleh Allah. Ya. Tapi cara kamu menempuh jalan itu namanya thariqah. Bagaimana menentukan haluan, aku nyetir, ngegase kapan, ngerime kapan, ya. Simpangan biyen lampu merah itu kamu harus detail. Lampu kuning itu masih atau sudah? Belum paham? Sudah kuning, lereno. Gak, mumpung jek kuning, ayo cepet. Coba, masa gitu aja nggak bisa memilah? Kalau 4 men susah memilah itu, Mas. Betul enggak? Kalau dia masih beluluk cengkir, dia susah memilah itu. Anda sudah terbiasa dengan kelapa. Anda tahu bedanya masih apa sudah. Saya tanya jam 1 malam di Mak Yandra, iki wes jam 1 apa isih jam 1? Itu kehidupan di situ letaknya, bukan objektivitas jam 1. Tapi bagaimana dialektika jam 1 terhadap tahap hidupmu, kan begitu hidup itu. Makanya hemat sama pelit itu podo peristiwane. Sir aku hemat ala padune pelit ya. Makanya riba, kalau Anda tidak mencoba memahami konsep riba dengan presisi kelapa seperti ini, akhirnya orang anti riba aslinya karena dia pelit. Gak gelem bersyukur, karepe nyele 1 juta balekno 1 juta. Ngono karepmu. Ya ta? Karepmu lak janjane ora gelem rugi ta? Ora gelem matur nuwun ta jane. Alasannya riba, enggak boleh sama Allah. Jadi motor ketika pinjem bensinnya separuh ya dikembalikan separuh. Job kalau saya kembalikan bensin penuh riba, ngono. Oh dasar anjane arek gak gelem matur nuwun. Yang tidak boleh adalah dia memaksa kita. Orang sekarang tidak mengerti bedanya memberi sama menerima, karena tidak punya konsep ahsani takwim, tidak punya konsep kemuliaan, tidak punya konsep aji kalau di bahasa Jawa. Sering saya contohkan tuh, karyawan PLN dan Dani Listrik di sini terus sampean ditelepon kepala PLN, Pak tolong jangan dikasih tip, kan begitu. Itu karena dia 4 men kepala PLN ini. 4 men. Sampean jawab, Pak, hak sampean apa nyuruh-nyuruh saya ngasih atau enggak ngasih? Saya bukan karyawan PLN, saya ini punya rumah, saya bayar ke PLN. Saya mau ngasih enggak ngasih hak saya. Ojo meneh kak ngekei duit karo ngekei mangan karo kopi, tak pek mantu sak karepku. Dia seharusnya, kepala PLN seharusnya telepon ke karyawannya, kamu tidak boleh minta tip. Minta tip tidak boleh, tapi kalau memberi tip baik, iya toh ya. Menerima tidak ada masalah, gitu. Karena menerima itu membuat dia punya pahala, maka menerima itu juga pahala. Kalau dia tidak menerima, dia gagal bersedekah. Loh, ngono urip iku hubung-hubungane. Jelas ya Mas ya. Kalau kita perlebar mangkanya di Indonesia tidak jelas pasal gratifikasi itu apa. Apa maksudnya? Apa maksudnya kalau tidak ada konteksnya? Itu kan cara berpikir luluk Mas. Ada pengusaha mau bikin minta izin tidak dikasih-kasih, karena tradisinya harus setor sekian. Terus nanti kalau setor disebut menyuap, kan begitu. Dia tidak ngerti bahwa urusannya bukan nyuap. Tidak ada manusia punya cita-cita menyuap, itu tidak ada. Dia menyuap itu karena diperas, dipaksa. Jadi kasusnya bukan suap, kasusnya adalah pemerasan. Tapi negara ini kita tidak paham Mas, bedanya pemerasan sama suap. Apa sebabnya? Jangan marah, karena masih beluluk 4 men. Kira-kira gitu ya.